Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Yudi Wahyudin, pengajar Sosial Ekonomi Perikanan dari Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Baik, kembali kita akan melakukan Sky Lecture, di mana Sky Lecture ini dilakukan dalam perjalanan dari Bandara Terengganu, Kuala Terengganu, Malaysia, menuju ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan ini kita akan membuat sebuah lesson learn dari hasil yang diperoleh bersama dengan major dari Kuala Terengganu, di mana beliau berhasil membangun sebuah sistem pembangunan berbasis kepada marine spatial planning. Tentu saja ini merupakan sebuah keberhasilan yang bisa ditularkan untuk bisa diberdayakan sebagai referensi bagaimana proses pembangunan dilakukan. Pembangunan wilayah pesisir dan laut terutama dilakukan di Kuala Terengganu ini untuk bisa dilakukan di tempat lain. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membuat sebuah rekaman Sky Lecture, pembelajaran dari perjalanan menuju Kuala Lumpur dari Terengganu. Kita akan mulai dengan bagaimana selama di Terengganu ada dua instansi kuat yang memegang peranan penting dalam perencanaan ruang laut atau marine spatial planning. Keduanya tentu saja berkaitan dengan konteks authority, dalam hal ini yang dipegang oleh Datuk Shah Bandar yang Mayor Kuala Terengganu, di mana beliau adalah satu pemimpin yang memang merupakan pemimpin yang berasal dari rakyat. Beliau menyampaikan bahwa beliau adalah dulunya seorang nelayan, sehingga sangat memaklumi sekali, sangat tahu sekali bagaimana nelayan, kehidupannya, ketidakmampuannya, keterbatasannya, dan juga berbagai persoalan kehidupan yang memang kemudian menyebabkan konstelasi pembangunan itu harus berpijak atau berfokus kepada kesejahteraan mereka. Nah, Datuk Mayor, Datuk Bandar ini sangat visioner begitu, sehingga beliau membuat sebuah norma bahwa pembangunan ruang laut ini atau marine spatial planning ini harus dibangun untuk sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat luas, ini rakyat gitu ya. Makanya norma yang paling penting adalah everything is for the public. Itu normanya. Terus kemudian norma yang kedua yaitu public free to access, bahwa shoreline atau pantai itu harus bisa diakses oleh masyarakat umum, masyarakat luas. Terima kasih. Masyarakat umum, masyarakat luas harus bisa diakses. Biar bagaimanapun itu akan memberikan
kebijakan yang luar biasa sebetulnya, sehingga dari perencanaan yang dilakukan dari mulai utara sampai dengan ke selatan sepanjang sekitar 16 km itu semuanya tidak ada bangunan privat ya, yang dibangun di sekitar sepadan pantai. Artinya bahwa laut itu akan berhadapan, ada sepadannya dengan bahu jalan gitu, publik, untuk area publik. Inilah yang kemudian membedakan dengan perencanaan wilayah pesisir dan laut yang ada sebagian ya, terutama tentu saja sebagian di Indonesia, karena memang di Indonesia orang ataupun jumlah penduduknya sangat luar biasa, karena memang 60% penduduk itu berada di wilayah pesisir. Dalam konteks ini desainnya setiap perencanaan infrastruktur itu harus mengikuti pola dan arahan yang sudah ditetapkan. Tetapi perencanaan dan penetapan ini juga tetap melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang ada, tetapi tetap dengan mengedepankan bahwa masyarakat harus bisa secara terbuka mengakses laut, pantai dan laut. Sehingga kunci inilah yang kemudian dijadikan sebagai norma utama ketika investor datang. Dia harus melakukan pendaftaran atau perizinan yang kemudian dia harus bisa melewati kelayakan perizinan itu sendiri sesuai dengan norma-norma yang telah dibangun dan ditetapkan oleh pengelola ruang laut ini. Nah, itu pun setelah melalui proses bahwa investor itu memenuhi seluruh persyaratan, kemudian nanti diterbitkan semacam kontrak yang isinya tentu saja berkaitan dengan klausul-klausul yang terkait begitu, yang kemudian di-engage disepakati secara bersama, secara tertulis, sehingga pemerintah terjamin apa yang boleh dan tidak bolehnya ada di klausul tersebut, tetapi juga jaminan pengusaha untuk bisa berkembang sesuai dengan arahan yang ada di dalam Marine Spatial Planning juga tetap bisa dilakukan. Nah, tentu saja balik lagi ini akan sangat berkaitan dengan kekuatan arrangement atau engagement yang dilakukan terutama begitu, sehingga sangat penting bagi sebuah perencanaan itu dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Terlihat dari apa yang disampaikan oleh Datuk Bandar ini, bahwa perencanaan yang dilakukan itu harus diimplementasikan sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu. Dari 8 blok yang kemudian sudah dibangun, dari 8 blok yang direncanakan, yang sudah dibangun sekitar 5 sampai dengan 6 blok, dan itu sebagaimana ditayangkan dalam videonya, nampak sekali perencanaan itu as it is gitu. Perencanaannya seperti apa, desain bentuk ruang pesisirnya seperti apa, itu diimplementasikan sesuai dengan perencanaan itu, sehingga proses-proses yang lainnya itu harus bisa beradaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu terlihat juga bahwa perencanaan ini disepakati dengan menggunakan sebuah perencanaan berbasis kepada proposal. Jadi proposal by request gitu ya.
Nah, tentu saja tetap mengedepankan anggaran berbasis perencanaan, ya, anggaran berbasis kinerja, tetapi disampaikan bahwa yang paling penting bagi Terengganu ini itu menempatkan posisi rakyat sebagai garda terdepan yang harus dipelihara, harus di endorse di endorse kesejahteraan. Yang menarik dari semua perencanaan itu ada satu keputusan yang kemudian bisa memberikan dampak besar kepada masyarakat lokal. Contoh misalnya beberapa waktu sebelum perencanaan itu dibuat, becak yang ada di Terengganu ini mencapai sekitar ratusan atau seribuan begitu ya. Nah, kemudian perkembangannya berubah gitu. Dan karena apa? Karena pendapatan yang kemudian dapat diperoleh itu hanya 200 ringgit per bulan. Tetapi kemudian dengan kebijakan kemudian dibangun model becaknya itu dimodernisasi dengan menggunakan elektrik becak namanya. Terus kemudian dilakukan upaya kegiatan yang bisa menghadirkan menghadirkan massa untuk bisa berinteraksi di sekitar perairan tersebut, sekitar lokasi pesisir. Terus kemudian dampaknya itu luar biasa. Dinyatakan itu akan menjadi berubah gitu, dari yang tadinya hanya 200 ringgit per bulan menjadi 1.200 ringgit. Peningkatan yang 4 kali lipatnya ini tentu saja memberikan memberikan manfaat besar bagi para provider beca itu sendiri. Bahkan di lokasi tertentu disediakan electricity yang bisa mencharger beca, dan diperlihatkan juga bahwa yang hadir di beca tersebut yang menggunakan atau memanfaatkan beca tersebut adalah dari kalangan keluarga muda yang memang mungkin beca ini sudah tidak ada gitu ya. Nah, itu satu hal yang menarik. Kemudian yang paling luar biasanya lagi memang infrastruktur itu dipersiapkan dengan sangat baik dan matang gitu, karena memang yang utama itu adalah jalan, sehingga aksesibilitas dari utara ke selatan dan atau selatan ke utara itu dihubungkan dengan sarana-prasarana jalan yang sangat luar biasa. Nah, itu sekilas bagaimana model pembangunan perencanaan wilayah pesisir itu memerlukan perencanaan yang matang. Nah, selain perencanaan ada istilah begini. Jadi planning without implementation is hallucination. Ya, development should have a good collaboration in preparation, and dia juga membutuhkan keaktifan, aktif participation, dan yang paling penting lagi adalah dia harus mempunyai strong leadership yang bisa membuat perencanaan itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ingin dicapai, dengan tujuan yang ingin dicapai, dan harus kuat sesuai dengan tracknya seperti itu. Demikian bisa disekilas dari pembelajaran Sky lecture ini. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu yaqulu haq wa bisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Semoga kita bisa bertemu di lain video. Kami akhiri dengan wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.